Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kami mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Baik, malam hari yang indah ini kita kembali bertemu di dalam ibadah evangelisasi kita. Baik, dimanapun kita berada, doa dan harapan kami semua, Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 145 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia yakin teguh. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, tiada henti kami mengucap syukur di dalam hidup kami kepadamu ya Bapa. Terkhusus sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas pekerjaan kami bisa menjalaninya dengan baik. Itu semua adalah karena anugerah kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun mungkin jasmani kami lelah letih ya Bapa, tetapi Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah kami di malam hari yang indah ini, melalui ibadah evangelisasi kami. Ya Bapa di surga, biarlah melalui ibadah kami hari ini boleh kembali kami ditegur oleh firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Biarlah melalui firman itu kiranya kami terus dapat kuat menjalani hari-hari kehidupan kami ke depannya. Berkatilah kami semua, jemaat Tuhan GMI Ilsadai ini. Kami juga mungkin ada yang kurang sehat, banyak pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, banyak hal yang kami alami ya Bapak. Tapi kami percaya ketika Tuhan bersama kami, semua itu dapat kami lewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang hadir bersama kami, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 73 ayat 1 dan 2. Hai orang yang diampunkan. Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan 10. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 126 ayat 1, 2, dan 3. Kehendak Tuhan laksanakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu hendak mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami, pengertian bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman hari ini dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberikan ketenangan hati, pikiran yang jernih, dan juga telinga yang jelas untuk mendengarkan. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nafsu renungan kita saat ini diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dalam tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia yang jahat dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian naksnya. Cuma yang dikasih Tuhan, yang dibicarakan saat ini adalah tentang kata-kata. Ya, kata-kata. Kenapa kata-kata? Karena kata-kata itu bisa menjadi berkat, tetapi bisa juga menjadi kutuk. Banyak orang yang menggunakan kata-katanya untuk menjadi kekuatan. Makanya ada yang dikatakan orator. Orator itu adalah orang-orang yang dapat menggerakkan orang lain dengan kata-katanya. Ya. Kata-kata juga dapat membangun. Ketika kata-kata itu disampaikan kepada orang-orang untuk mengajak mereka bersemangat, untuk mengajak mereka bangkit. Dan kata-kata juga bisa membunuh orang. Ketika kita sampaikan dengan kata-kata yang sangat tajam, orang-orang bisa depresi, bahkan mungkin bunuh diri. Cuma yang dikasih Tuhan, hari ini Yakobus berbicara tentang kata, ya.
Kalau dikatakan di sini dosa karena lidah, LAI mengatakan lidah dikatakan. Tapi saya lebih spesifik lagi, lidah mungkin bisa untuk mengecap, untuk masuk ke dalam makanan-makanan, dapat membedakan mana yang pahit, mana yang manis, mana yang asam, mana yang tawar. Tetapi lidah yang mau dimaksud di sini adalah perkataan yang keluar. Nah, kenapa Yakobus mengatakan hati-hati untuk menggunakan kata-kata? Karena memang saat itu mereka berhadapan dengan orang-orang yang jago membicarakan kata-kata, atau orang-orang juga yang sangat tajam membicarakan atau mengatakan sesuatu. Ya, kemarahan disampaikan dengan kata-kata, dan juga perbuatan-perbuatan dinyatakan dengan kata-kata. Hari ini kita melihat bagaimana Yakobus mengajak kita semua untuk melihat, jangan sampai kata-kata itu akhirnya merusak persekutuan, jangan akhirnya kata-kata itu merusak iman. Kehidupan kekristenan sebenarnya adalah kehidupan perkataan dan perbuatan. Hari ini melalui Yakobus kita diingatkan kembali supaya antara perkataan, antara perbuatan itu sinkron. Perkataan dan perbuatan itu harus nyata dalam kehidupan kekristenan. Nah, Yakobus mengingatkan persekutuan orang-orang percaya pada saat itu, ingat, gunakan kata-kata yang benar. Perbuatan-perbuatanmu juga sesuai dengan kesaksian perkataanmu. Makanya dikatakan sebagai guru. Guru di sini bukan guru yang lain. Guru di sini adalah pengajar-pengajar kekristenan. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan. Mungkin kata-kata yang indah yang disampaikan, tetapi perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dilakukan. Harusnya sinkron, harusnya benar, harusnya nyata. Supaya apa? Supaya jangan guru-guru yang mengajarkan kekristenan ini dihukum Tuhan lebih berat lagi. Karena apa? Karena dia bersaksi sebagai seorang percaya, tetapi berbuat sebagai bukan orang yang percaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini dalam dunia modern sekarang ini mungkin bukan kata-kata lagi yang perlu dijaga, ya, tetapi kata-kata yang dalam bentuk tangan kita ini, kata-kata yang kita sampaikan melalui ketikan-ketikan kita di gadget kita, di handphone kita. Hati-hati, enak sekali menyampaikannya. Gak jumpa dengan orangnya. Banyak orang yang berani karena tak berjumpa dengan orangnya. Semua kata-kata hatinya, semua emosinya disampaikan. Dan akhirnya ingat, semua yang sudah terekam tidak akan pernah terhapus lagi. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kita menggunakan gadget, hati-hati. Karena ketika kita sudah menuliskan ini dan mengirimkannya, itu tidak akan terhapus lagi. Bisa saja kita hapus di handphone kita. Bisa saja kita hapus dari story kita. Bisa saja kita hapus dalam bentuk-bentuk mungkin di bagian daripada handphone kita. Tetapi dia tetap terekam di server. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang ketika dia mau melakukan sesuatu dikorek orang dosa. Padahal sudah dihapusnya. Bagaimana bisa? Ya bisa. Itu lihat itu sekarang. Banyak misalnya orang-orang yang mau naik daun sekarang. Politikus-politikus yang mau naik daun. Dikorek-korek orang. Bagaimana yang sudah ditulisnya di dalam gadgetnya, atau di dalam Facebooknya, atau di dalam Instagramnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita diingatkan, Yakobus, ingatlah supaya hati-hati menggunakan kata-kata. Karena apa? Karena kata-kata ini bisa berbisa. Bisa dia seperti binatang buas menerkam. Tetapi ingat, kata-kata ini juga bisa menjadi berkat. Mau jadi apa? Tergantung kita mengelolanya. Sampai dikatakan tadi, ya, perlu mengekang, ya, untuk kita berhati-hati menggunakan kata-kata kita. Oke. Sekarang bukan hanya dalam bentuk-bentuk lidah, tetapi apa? Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kata-kata itu disampaikan. Boleh dengan perkataan langsung, bisa merekam, bisa juga dengan ketikan-ketikan kata-kata yang kita sampaikan. Hati-hati. Nah, kalau begitu bagaimana? Jemaat yang dikasih Tuhan, ingatlah kita ini kan sudah menjadi orang-orang yang percaya. Kita sudah dibaptis di dalam Tuhan. Kemudian kita sudah menerima Kristus menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, kita sering melupakan bahwa kita ini bukannya yang dulu lagi. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, aku ini bukan seperti yang dulu lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Kalau demikian, bagaimana yang harus kita lakukan? Sesuailah dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak kita masing-masing, ingatlah ada yang harus kita jaga. Yang kita jaga bagaimana? Jangan melakukan dosa lagi. Jangan hidup di dalam kelimangan dosa. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Lalu, bagaimana saya melakukannya? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, makanya kita perlu untuk kembali kepada kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kehidupan kerohanian kita itu terus-menerus hidup di dalam diri kita. Mungkin karena waktu banyak orang lupa akan panggilannya. Mungkin karena kesibukannya, karena emosinya, karena banyak yang dipikirkannya, kita lupa atau tidak ingat lagi bahwa saya ini sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, karena itu apa? Perlu kita hidup di dalam kehidupan kerohanian kita. Saat teduh kita lakukanlah dengan baik dan benar. Mari kita melakukan pekerjaan yang benar, pelayanan yang benar, membaca Alkitab, berdoa. Ada waktu-waktu khusus yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita terus ingatkan, kalau setiap hari ada waktu kita untuk berteduh, saat teduh kepada Tuhan, ada waktu kita untuk membaca Alkitab, ada waktu kita untuk merenungkan apa yang difirmankan Tuhan. Itu membuat kita hari lepas hari bertambah-tambah dalam pengenalan Tuhan. Dan marilah kita berubah. Dan marilah kita mengingat kata-kata itu perlu kita jaga. Perbuatan-perbuatan kita perlu kita jaga. Sinkronkan antara perkataan dan perbuatan. Kita mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Tuhan. Bertanggung jawab terhadap janji yang telah kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Ingatlah, semuanya itu kembali kepada kita semua. Tuhan sudah menebus dosa kita. Yesus Kristus sudah tersalib untuk kita. Dan sekarang kita diajak Tuhan untuk menjadi saksi. Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu,
pakai senjata Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Lakukan pekerjaan-pekerjaan menurut kehendak Tuhan. Dan mari kita melakukannya dengan penuh percaya diri. Karena kita tahu semuanya terpulang kepada kita semua. Memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Semuanya itu menjadi nilai plus bagi kita. Inilah kesaksian yang benar. Tak perlu lagi kita mengatakan kami orang Kristen. Dengan perbuatan, perkataan yang benar itu, perbuatan yang benar itu, orang sudah tahu. Itulah buah daripada kekristenan. Itulah pengajaran Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita kembali kepada dasar panggilan kita sebagai umat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengatakan kesaksian kita, mengatakan perbuatan-perbuatan yang nyata, menyatakan perdamaian, menyatakan pengampunan dosa. Semuanya harus dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang telah menebus kami. Kami bersyukur Tuhan melalui Yakobus hari ini kami diingatkan kembali supaya memperkatakan perkataan-perkataan yang membawa ketenangan, yang membawa berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan melalui firman hari ini kami diingatkan untuk menjaga anggota tubuh kami semuanya, terlebih lidah dan tangan kami, supaya kami menjadi bagian daripada kehidupan orang-orang percaya yang sudah diajar dan sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perkataan dan juga tangan kami bisa menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang membawa kemenangan, kata-kata yang membawa penghiburan, kata-kata yang meneguhkan banyak orang, sehingga banyak orang dapat dimenangkan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk persekutuan kami Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai persekutuan kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi persekutuan kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga persekutuan kami ini dapat terus untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan kami yang lebih kreatif lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di persekutuan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberikan berkat di tengah-tengah keluarga. Tuhan menjadi membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Bapa kami di sorga, pada saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam mencapai cita-cita mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk tetap datang kepada Tuhan dan tidak jemu-jemu untuk mencari pekerjaan. Dan Tuhan membukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan juga menyertai mereka dalam perantauan mereka. Tuhan memberikan berkat pada mereka. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam perantauan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati program-program yang sudah dicanangkan.
baik itu program-program untuk pelayanan, baik itu juga program-program untuk pembangunan pastori, dan juga program-program untuk melengkapi fasilitas daripada gereja Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, sehingga kebutuhan-kebutuhan program ini dapat terpenuhi dengan segera. Bapa di surga, kami juga datang padamu Tuhan, kami bermohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat menekan penyebaran COVID-19, supaya kami dapat kembali melaksanakan new normal kami dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan kesembuhan melalui pengobatan dan istirahat yang cukup bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Nyanyian nomor 214 ayat 1 sampai 3. Apa yang kita sembahkan? mengakhiri ibadah evangelisasi kita ini dengan menutup bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Oh
Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.